Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Diki Hasbi Asidiki pada mata kuliah Studi Islam Rahmatan lil Alamin. Bagaimana kabarnya semua teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pada materi paradigma ideologi ajaran Islam, Al-Quran, hadis, dan ar-ra'yu. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah teman-teman mampu mengidentifikasi dan mendeskripsikan pengertian paradigma ideologi ajaran Islam, kemudian dapat memahami implementasi ajaran Islam, Al-Quran, hadis, dan ar-ra'yu. Lalu, apa itu paradigma? Kita akan membahas mengenai paradigma secara etimologi. Paradigma berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para itu mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan, sedangkan digma berarti sudut pandang, teladan, dan ideal. Secara terminologi, paradigma adalah cara pandang atau kerangka berpikir yang menjadi dasar dalam memahami, menafsirkan, dan mengambil keputusan terhadap sesuatu yang realistis. Nah, dari kedua definisi tersebut, jika kita lihat dalam konteks Islam, dapat dimaknakan bahwasannya paradigma merupakan landasan berpikir yang mengacu pada sumber-sumber ajaran Islam. Lalu, ada konsep paradigma ideologi ajaran Islam. Paradigma ideologi dalam Islam adalah cara pandang menyeluruh yang menjadi dasar dalam memahami, memaknai, dan mengamalkan ajaran agama. Paradigma ini dibangun atas 3 pilar penting, yaitu Al-Quran, hadis, dan ar-ra'yu. Ketiganya menjadi fondasi pemikiran Islam yang membentuk pola pikir, sikap, dan keputusan hukum bagi umat muslim. Paradigma ini tidak sekedar mengatur aspek ritual, tetapi juga meliputi moral, sosial, dan hukum sehingga Islam tetap relevan sepanjang zaman. Dari ketiga aspek tersebut, yang pertama adalah Al-Quran sebagai paradigma utama. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, pemikiran, pembaharuan, pendidikan akhlak, dan aspek lainnya. Tolak ukur benar salah, baik buruk, dan indah jelek adalah Al-Quran. Lalu, mengapa Al-Quran dijadikan paradigma ajaran Islam? Yang pertama adalah karena mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Selanjutnya, mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Kemudian yang terakhir adalah menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir. Adapun dalil Al-Qur'annya terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya ada hadis sebagai penjelas paradigma. Hadis adalah segala suatu perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW yang berfungsi sebagai penjelas Al-Quran. Nah, mengapa hadis dijadikan paradigma ajaran Islam? Yang pertama adalah hadis memperinci perintah dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan contoh praktis penerapan hukum Islam. Dan yang ketiga, menjadi pedoman kedua setelah Al-Quran. Adapun dalil Al-Qur'annya terdapat pada Quran Surat An-Nahl ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna
إليهم ولعلهم يتفكرون. Yang artinya, kami turunkan kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Kemudian yang ketiga, ada ar-ra'yu sebagai penguatan paradigma. Ar-ra'yu atau ijtihad adalah upaya penalaran seseorang ulama untuk menyelesaikan masalah yang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, mengapa ar-ra'yu dijadikan paradigma ajaran Islam? Yang pertama, karena digunakan untuk permasalahan modern dan kompleks. Yang selanjutnya, menjaga agar syariat tetap relevan sepanjang zaman. Kemudian, dilakukan dengan metode qiyas, ijma, istishan, marsalatul mursalah, dan yang lainnya. Adapun dalil Al-Quran yang mempertegas itu ada pada Quran Surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Artinya, jika kamu berselisih pendapat, kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Selanjutnya ada keterkaitan 3 paradigma, mulai dari Al-Quran, hadis, dan ar-ra'yu. Ketiga paradigma ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi berjalan secara harmonis. Al-Quran memberi dasar, hadis memberi rincian, dan ar-ra'yu membantu menghadirkan solusi atas masalah-masalah baru. Paradigma ideologi Islam bersifat integratif. Al-Quran sebagai fondasi, hadis sebagai penjelas, dan ijtihad sebagai sarana adaptasi. Sinergi ini menjaga kemurnian ajaran sekaligus memastikan relevansinya bagi seluruh zaman. Dari pembahasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa paradigma ideologi ajaran Islam adalah cara pandang menyeluruh yang menjadi dasar dalam memahami, memaknai, dan mengamalkan ajaran agama. Al-Quran, hadis, dan ar-ra'yu bersifat integratif sehingga sinergi ini menjaga kemurnian ajaran sekaligus memastikan relevansinya bagi seluruh zaman. Dari materi yang tadi telah dijelaskan, silakan teman-teman untuk membuat masing-masing satu pertanyaan yang kemudian dikirimkan ke Google Form yang telah tertera di video ini. Kita akan diskusikan pertanyaan-pertanyaan tersebut secara langsung di ruang kelas. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.